Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan baca kitab Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Pada minggu kemarin kita telah sampai kepada terakhir, kita sampai mana? Hadis tentang riya. Tentang riya. Nah, sekarang berikutnya kita masih dalam bab, yaitu tentang al-khauf minasyirki, yaitu takut terperosok di dalam kesyirikan. Qala muallif Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid darani amin. Wa ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man mata, barang siapa yang mati, meninggal dunia, wa huwa yad'u lillahi, dan ini halnya dalam keadaan dia ini yakni berdoa. Yad'u di sini Syekh Fauzan menyebutkan yad'u ad-du'a huna huwa as-su'al, yaitu dia memohon, meminta, atau juga masuk istighosah, mohon pertolongan kepada selain Allah. Dia berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, dakhalan nar, maka ia masuk di dalam neraka. Ada di sini, diriwayatkan Imam Bukhari di dalam Sahihnya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya barang siapa yang menjadikan tandingan-tandingan, padanan-padanan, yakni bagi Allah di dalam ibadah, yang ia berdoa kepada tandingan-tandingan Allah tersebut atau sekutu-sekutu Allah tersebut, ia meminta kepadanya, beristighosah kepadanya, baik ia seorang nabi ataupun selainnya, dan terus-menerus dia melakukan itu sampai mati, dan dia tidak bertaubat darinya, sebelum matinya dia tidak bertaubat, mati di atas hal tersebut, maka fa inna masirahu ilan nar, maka tempat kembalinya ini neraka. Kenapa? Di anahu musyrik, karena dia telah melakukan kesyirikan, telah melakukan perbuatan syirik. Kemudian dia menyebutkan bahwasanya ittihadun nid ala nau'ain, menjadikan tandingan-tandingan di sini ini ada dua macam. Yang pertama adalah ayyaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadah au ba'diha fa hadha syirkun akbar sahibuhu mukhalladun finnar, yaitu menjadikan bagi Allah syarikan, tandingan, sekutu di dalam semua jenis ibadah ataupun sebagiannya, maka ini merupakan perbuatan syirik, kesyirikan, syirik akbar, yang pelakunya ini kekal di neraka. Yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, entah berhala,
entah orang-orang soleh yang telah mati, entah pohon. Di dalam semua jenis ibadah ataupun mungkin sebagiannya sama saja. Maka ini ada suatu kesyirikan, syirik akbar. Dan kita telah bahas bahwa syirik akbar ini pelakunya ini kekal di neraka. Kekal di neraka. Adapun yang kedua yang dimaksud sini adalah makana minasyirkil asghar. Jadi menjadikan tandingan ini yang pertama jatuh dalam syirik akbar. Yang kedua adalah syirik asghar. Seperti ucapan seseorang. Ucapan seseorang. Masya Allah wa syi'ta. Kalaulah bukan karena kehendak Allah, ini semua karena kehendak Allah dan kehendak kamu. Atau juga mungkin kalaulah bukan karena Allah dan bukan karena kamu, misalkan demikian misalkan. Ya ini yang tidak boleh adalah di perkataan wa, yaitu dannya ini. Wah, kalaulah bukan karena kamu, waduh saya sudah nggak tahulah jadinya misalkan. Kalaulah bukan karena Allah dan kamu, gitu. Allah juga sebutkan ini, Allah dan kamu, misalkan demikian misalkan. Ini semua karena Allah dan kamu. Dan kamu berarti menyamakan karena Allah dan kamu. Kalau bukan karena Allah dan engkau. Ini penyamaan. Ini penyamaan. Atau penyamaan ini kayak seakan disamakan. Maka disebutkan semacam ini masuk di dalam syirik asghar. Ya, ucapan-ucapan seorang kadang-kadang orang berhasil. Orang berhasil atau juga kadang-kadang ditolong oleh seseorang. Kemudian merasa sangat senang sekali, sangat senangnya mengungkapkan kegembiraan. Ini semua karena Bapak. Ini semua karena Bapak. Kalau bukan karena Bapak, wah saya tidak tahulah misalkan. Ya kadang-kadang saking mungkin maunya mungkin ucapan terima kasih gitu kan. Tetapi ucapan kadang terucap semacam itu. Kalaulah di sini bukan ini semua karena Allah dan karena kamu, karena Anda, karena Bapak misalkan. Ini sudah tidak boleh. Tidak bolehnya di dan. Ini tidak boleh. Kalau seandainya Allah nggak disebut, ini kan ada. Ini semua karena Bapak ini, kalau udah nggak ada Bapak gimana lagi saya misalkan. Nah ini tentu ya nggak boleh gitu kan. Kemudian solusinya bagaimana? Maka solusinya di dalam bahasa Arab ini diurutkan summa. Itu kemudian. Ini yang boleh. Kalau wa berarti dan, ini menyamakan. Tapi kalau kemudian ini semua karena Allah, kemudian karena Anda. Karena Anda juga menjadi perantaranya. Ya, semua itu karena Allah yang utama. Baru kemudian karena Anda. Ini yang boleh. Ini namanya berkaitan dengan masalah ucapan. Maka ini syirik asghar. Nah ini hal semacam ini la yujibu at-takhlid finnar, tidak menjadikan kekal di neraka. Walaupun mungkin masuk ke dalam neraka dulu, masuk neraka kemudian tapi tidak kekal di dalam neraka. Nah, apa sekarang hubungan munasabah hadis ini dengan babnya kan pembahasan tentang khauf minasyirki, takut, khawatir terhadap kesyirikan. Nah, bahwasanya di dalam hadis ini anna fihi takhwifa minasyirki. Nah, takhwif minasyirki dibayani akibatil musyrik wa masirihi. Bahwasanya di dalam ayat ini, yaitu barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, maka ia atau minta kepada selain Allah, maka ia masuk ke dalam neraka. Di dalam hadis ini terdapat takhwif. Takhwif itu peringatan
agar manusia itu takut, menjadikan takut dari perbuatan syirik ini. Yaitu dengan apa? Dengan disebutkan, dijelaskan akibat orang yang melakukan kesyirikan. Dan tempat kembalinya nanti. Nah, orang yang berpikir, maka orang melihat, kita mengetahui semua manusia itu pasti akan mati. Sementara tempat tinggalnya, imma fil jannah wa imma fil nar. Mungkin di dalam surga dan mungkin di dalam neraka. Surga tempat yang penuh kenikmatan, neraka penuh azab. Nah, yang di sini yang disebutkan adalah dakhalan nar. Masuk ke dalam neraka, berarti ini menunjukkan perbuatan yang tidak boleh. Hendaknya ditinggalkan, dijauhi. Kenapa? Ujungnya neraka. Nah, demikian juga misalkan kita membaca ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang mengabarkan tentang sifat-sifat penghuni neraka atau hal-hal yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Maka ini berarti apa? Isinya peringatan. Kalau itu hadisnya apalagi sahih, maka jelas barang siapa yang tidak ingin dimasukkan neraka, maka jangan begitu. Jangan begitu. Ini di antara sebabnya sini, barang siapa meninggal di atas dalam keadaan ia berdoa kepada selain Allah, berbuat syirik, dia masuk ke dalam neraka. Maka ada takhwif. Tapi terkadang orang yang baca begini kadang dianggap biasa aja lah. Biasa aja, tidak terkesan. Kemudian juga tidak menarik ya di pelajaran yang ada di dalamnya, sehingga terkadang kurang memberikan pengaruh ke dalam dirinya. Padahal ini adalah takhwif. Adanya takhwif ini yaitu menjadikan orang takut dari berbuat syirik. Dia dengan menjelaskan akibat orang yang berbuat syirik dan juga tempat kembalinya nanti. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita kalau kita membaca sekali lagi ayat atau hadis yang di situ ada dakhalan nar misalkan, yadkhulunan nar, maka ini ada sesuatu yang tidak boleh dan hendaknya kita menjauhinya, bisa menjauhinya dan meninggalkannya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah yaitu at-takhwifu minasyirki wal hasu ala taubah minhu qabla al-maut. Yang pertama adalah yakni memberikan rasa takut, menjadikan seseorang takut dari melakukan kesyirikan. Jadikan seorang takut dari melakukan kesyirikan. Yang disebutkan tadi, akibat ini perbuatan ini akibatnya masuk neraka. Maka ini merupakan bentuk takhwif supaya orang takut. Maka orang yang berakal ketika mendengar neraka begitu, nah ini sesuatu yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Dan ini banyak semacam itu di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Demikian juga di dalam hadis ini ada pelajaran untuk memberikan motivasi atau anjuran untuk segera bertaubat. Kalau terperosok di dalam perbuatan itu, segera bertaubat, jangan ditunda-tunda. Ini anjuran segera bertaubat dari perbuatan syirik tersebut sebelum mati, sebelum datang ajal. Nah, kalau manusia memikirkan bahwasanya kematian itu datangnya tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahuinya. Maka ketika dia menyadari ini bahwasanya kematian ini bisa datang baghtatan, bisa datang dengan tiba-tiba, maka tidak seyogyanya orang yang meyakini semacam ini menunda-nunda taubat. Antarlah taubat, nanti aja lah dulu. Nanti aja kalau sudah tua taubat. Dan semisalnya. Maka tentu ini tidak boleh semacam ini. Jadi ketika seseorang
terperosok di dalam perbuatan dosa dan juga maksiat, hatta mungkin terperosok di dalam kesyirikan, ya maka segera bertaubat dengan menyesali perbuatannya, meninggalkan perbuatan itu, ketika untuk tidak mengulanginya lagi, macam itu. Dan hendaknya taubat ini maka dilakukan sebelum ajal menjemput. Malam yugorgir, sebelum nafas berada di tenggorokan. Ini. Kemudian yang kedua, anna kulla man da'a ma'allahi nabiyan aw waliyan, hayyan aw mayyitan, aw hajaron aw syajaron, faqad ja'ala niddan lillah. Bahwasanya barang siapa yang berdoa, ya, meminta, memohon kepada Allah dan juga kepada selain Allah, baik itu nabi ataupun wali yang masih hidup atau masih sudah mati, atau bebatuan atau tumbuhan, maka sungguh ia telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Menjadikan tandingan bagi Allah. Nah. Jadi orang-orang dahulu juga mereka berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Nah, kalau zaman sekarang terkadang dalam kondisi yang terjepit pun kadang-kadang butuh pertolongan, kadang-kadang berdoanya mintanya kepada selain Allah. Lebih parah lagi. Kalau juga dia berdoa pada Allah dan juga pada selain Allah itu tidak boleh. Terutama berkaitan dengan perkara-perkara yang diminta ini tidak ada yang bisa melakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja tidak boleh, dan apalagi kalau dia meninggalkan Allah dan hanya berdoa kepada selain Allah, maka lebih lagi. Kemudian yang ketiga, anna syirka la yufaru illa bitaubah. Bahwasanya kesyirikan itu tidaklah diampuni kecuali dengan bertaubat. Jadi syirik, yang dosa syirik nggak diampuni ini apa? Kapan? Ketika manusia melakukan kesyirikan dan mati di atas kesyirikan itu. Kalaulah dahulu pernah terperosok, tergelincir di dalam perbuatan yang dilarang, termasuk ini misalkan kesyirikan, dulu pernah dikasih jimat-jimat dan dia yakin itu, kemudian setelah dia ngerti, sudah tahu bagaimana, dia tinggalkan bentuk taubatnya, sudah tinggalkan. Jangan dikasihkan ke orang, nanti orang dipakai lagi. Ya kan? Misalkan kita punya ini, orang itu punya misalkan jimat, misalnya kesaktian apa, pusaka atau apa. Kemudian dia sudah ngerti, ternyata itu nggak boleh. Kemudian dia berikan kepada orang lain. Ya berarti nanti membuka kesempatan orang lain masuk ke situ, makanya nggak usah. Jadi tanam atau dibuang semacam itu. Jadi kesyirikan ini tidak diampuni dosanya kecuali dengan bertaubat. Nah, dengan syarat taubatnya malam yugorgir, sebelum nafas ada di tenggorokan. Nah, semacam itu. Nah, berikutnya hadis berikutnya, wali muslimin an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala nar. Yaitu riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jabir sini adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari Al-Sulami, seorang sahabat yang agung yang meninggal di Madinah ba'da sab'in walahu arba'un wa tis'una sana. Usianya adalah
94 tahun. Jabir bin Abdullah. Beliau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Man laqiyallaha. Di hadis ini beliau bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Allah. Maksudnya apa? Mati. Meninggal. Bertemu dengan Allah dalam keadaan wahwa la yusyriku bihi syai'an. Dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yaitu dia menjadikan sekutu bagi Allah baik dalam uluhiyah atau rububiyahnya. Maka balasannya dakhala jannah. Ia akan masuk ke dalam surga. Namun waman laqiyahu, barang siapa yang bertemu yakni dengan Allah dalam keadaan yusyriku bi syai'a, menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dakhalan nar, ia akan masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Makna yang terkadang di dalam hadis ini maknanya adalah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata ala tauhid fadkhuluhu al-jannah maqtu'un bihi. Fa in kana sahibu kabiratin atau wa in kana sahiba kabiratin wa mata musiran 'alaiha fa huwa tahta masyiatillah. Fa in afallah anhu dakhalaha awalan. Wa illa udziba finnar thumma ukhrija minha wa dukhila al-jannah. Bahwasanya Rasulullah SAW ini mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya barang siapa yang meninggal di atas tauhid, maka ia pasti akan masuk dalam surga. Masuk dalam surga. Jika dia melakukan dosa besar selain syirik ya, melakukan dosa besar dan mati, musirron alaihi, dalam keadaan terus menerus di dalam dosa besar itu, terus menerus di dalam maksiat dosa besar itu, maka ini orang semacam ini keadaannya adalah berada di bawah masyiatullah, kehendak Allah, tahta masyiatillah. Jadi tidak dikatakan apa? Langsung kafir. Orang melakukan dosa besar, tidak dikatakan kafir. Tapi dia tetap di dalam keimanan sesuai dengan keimanannya, berkurang. Maka orang semacam ini tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah memaafkannya, maka ia dakhalaha awalan, masuk dulu ke neraka sebentar. Wa ila udiba finnar. Jadi kalau dia melakukan dosa besar ya, kalau dia itu dimaafkan oleh Allah, diampuni Allah, dia masuk surga. Jika tidak, maka karena dibawa kehendak Allah. Jika Allah mau menghendaki mengampuni, maka diampuni. Jika tidak, maka jika Allah mau menyiksa, maka Allah akan menyiksa. Diadab di dalam neraka, kemudian dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini poin pertama tadi apa? Barang siapa meninggal di atas tauhid, maka dia masih akan masuk ke dalam surga.
Jika orang yang mati di atas tauhid ini melakukan pelaku dosa besar banyak selain syirik. Apa? Contohnya dosa besar apa? Pelaku dosa besar. Al-kabair kita telah lewat pembahasan al-kabair. Pelaku dosa besar contohnya apa? Tapi selain syirik. Nah, semacam itu misalkan maksiat ya. Itu dosa besar. Ya. Maka dia mati di atas tauhid, tapi melakukan maksiat, melakukan dosa besar dan mati terus menerus di atasnya, maka orang semacam ini berada di bawah maksiatullah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah mengampuni, jika Allah memaafkan dan mengampuni, Allah akan masukkannya ke dalam surga. Jika tidak, maka Allah akan dia akan disiksa di dalam neraka. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia tetap di atas, mati di atas tauhid. Masuk surganya mesti, walaupun mungkin masuk ke neraka dulu. Wa anna man mata ala syirki akbar. Dan bahwasanya yang mati, barang siapa yang mati di atas syirik akbar, melakukan kesyirikan akbar, maka la yadkhulul jannah wala yanaluhu minallahi rahmatun wa yakhudhu finnar. Maka dia tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah dan kekal di dalam neraka. Namun jika dia melakukan kesyirikan berupa syirik asghar, maka illam yakun ma'hu hasanat rajihah. Jika dia tidak memiliki amal-amal kebaikan yang berat, amal soleh yang berat, lakin la yukhaladu fiha. Jadi kalau misalkan syirik asghar, termasuk dosa besar, syirik asghar, tidak memiliki amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang lebih berat dari itu, dari kemaksiatannya, maka ia masuk ke dalam neraka. Ini syirik asghar. Namun tidak kekal di dalamnya karena syirik asghar. Kalau syirik akbar maka ia kekal di dalamnya. Nah, hubungan hadis ini dengan masalah takut, khauf minasyirki, takut di dalam kesyirikan. Apa hubungannya hadis ini dengan bab al-khauf minasyirki, takut dari kesyirikan? Maka munasabatul hadis dari bab, kesesuaian kecocokan hadis ini dengan bab, hubungannya adalah anna fihi at-taqlidu fin nahyi anisyirki mimma yujibu syiddatal khaufi minhu. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat taglid, peringatan yang keras, teguran yang keras, yakni berkaitan dengan larangan berbuat syirik. Ya, maksudnya sangat dilarang berbuat syirik. Jadi ini peringatan taglid fin nahyi anisyirki, larangan yang keras, yang kuat terhadap kesyirikan, jadi berbuat syirik. Yang ini menunjukkan harusnya seorang takut dan sangat takut terhadapnya. Larangannya sangat keras. Ini apa? Masuk neraka. Masuk neraka. Maka di antara kesimpulan atau pelajaran yang diambil dari hadis ini, yang bisa diambil dari sini, yang pertama adalah wujubul khaufi minasyirki, wajibnya takut terhadap kesyirikan. Takut di sini adalah khawatir terperosok di dalamnya. Maka tinggalkan. Karena selamat dari neraka, keselamatan dari neraka ini disyaratkan, yaitu dengan keselamatan minasyirki, tidak melakukan kesyirikan, selamat dari syirik. Selamat dari syirik.
Jadi an-najah, kesuksesan, keberhasilan ini yaitu najah minan nar, disyaratkan dengan selamat dari kesyirikan. Kalau orang tidak berbuat syirik maka ia selamat dari neraka. Ini. Yang kedua, annahu laisal ibrah bikasatil amal. Yang menjadi ukuran bukan banyaknya amalan. Yang menjadi ukuran bukan banyaknya amal. Akan tetapi wa inna ma'al ibratu bisalamati minasyirki. Akan tetapi ibrah yang menjadi patokan ini adalah selamatnya dari kesyirikan. Selamatnya dari kesyirikan. Kenapa? Misalkan orang amalnya banyak sekali amalnya. Puasa, sholat, gini-gini banyak amalnya. Tetapi dia tidak selamat dari kesyirikan. Dia juga melakukan kesyirikan, jatuh dalam kesyirikan. Allah mengatakan apa? Lain asrokta layah batona amaluka. Jika kamu berbuat syirik maka niscaya akan terhapuslah amalan-amalan kamu. Ya, tentu ini syirik akbar. Jadi apa? Ibadahnya terhapus, tidak ada nilainya. Maka ini yang penting, ya, ini bukan banyaknya semata-mata banyaknya amal, akan tapi yang penting selamatnya dari kesyirikan. Nah, maka ini setelah kita mengetahui baru kemudian kita tingkatkan nanti amalnya. Tapi yang penting bukan di situnya. Kemudian yang berikutnya, di antara pelajaran yang berikutnya, yang ketiga, bayanu makna la ilaha illallah, menerangkan tentang makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah di sini maknanya, artinya kan tidak ada sembahan yang hak disembah selain Allah. Itu artinya. Apa makna yang terkandung dari la ilaha illallah? Yaitu maknanya tarku syirki wa ifradullahi bil ibadah. Meninggalkan kesyirikan dan menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Ini makna la ilaha illallah. Artinya apa? Ketika orang telah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimat tahlil, kalimat yang agung, maka dia harus meninggalkan kesyirikan dengan berbagai macam. Dan menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Jadi gak boleh ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mau meninggalkan kesyirikan. Dan juga tidak menunjukkan ibadahnya kepada Allah, maka ini tentu belum melakukan kandungan la ilaha illallah. Sekali lagi, ini penjelasan tentang makna la ilaha illallah, yaitu meninggalkan kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah. Yang keempat, di antara pelajaran dari hadis ini menunjukkan apa? Qurbul jannah wan nar minal abdi. Dekatnya surga dan juga neraka dari seorang hamba. Dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba. Naam. Suma wa anahu laisa bainahu wa bainahuma ilal maut. Kenapa dikatakan dekat? Surga dan neraka dekatnya seorang hamba karena tidak ada antara dia dan juga surga dan neraka yang menghalangi kecuali kematian. Jadi artinya kalau orang masuk neraka atau masuk surga tentu ya mati dulu. Jadi maksudnya dekatnya semacam itu. Jadi dekatnya surga neraka dengan seorang hamba. Maka jangan sampai jadi orang itu ketika mendengar surga dan neraka, itu urusan nanti. Masih jauh. Kan nanti itu. Sekarang yang pikir dunia dulu yang penting ini. Nanti surga neraka nanti terserah aja lah. Kadang-kadang kan begitu. Terserah aja lah.
Apa kata nanti? Nah ini pasrah begini ya tentu juga tidak benar. Karena tentu itu ada. Ketika orang meyakini surga ada, neraka ada, maka bagaimana dia bisa dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Jadi tidak cuek-cuek begitu, tapi berupaya untuk tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus senantiasa bisa istiqomah dimasukkan ke dalam surga dan dilindungi dari api neraka. Nah, kemudian yang terakhir, fadilatu man salima minasyirki. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Ini di antara faedah ini dari hadis Jabir. Nah, sementara sebelum kita lanjut untuk yang berikutnya, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Anam. Ya. Nah, kalau semacam itu kita disuruh apa nih? Disuruh nganter atau disuruh ikut ke situ, apa disuruh makan makanan yang disajikan di situ atau wah nggak boleh. Jadi kalau kita tahu walaupun kita misalkan kerja di tempat yang non muslim, kemudian ada acara ritual khusus ibadah mereka lah gitu kan, ibadah mereka, kemudian kita juga diajak di situ, maka ya kita katakan ini urusan ibadah nih, urusan agama, kita muslim, saya punya keyakinan sendiri, maka ya lakum dinukum waliyadin, ya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, sudah. Jadi nggak ikut-ikut, aku kan diajak. Perhatikan kalau jadi itu khusus berkaitan dengan ritual ibadahnya, apalagi kita tahu itu ada termasuk kekufuran atau kesyirikan, maka ya kita nggak usah ikut-ikut. Nanti kamu kalau kamu nggak mau ikut-ikut saya begini, kamu tak pecat loh, gitu kan? Ya, dipecat misalkan, gimana? Berani? Loh, jangan menjual akidah. Siapa yang ngasih rezeki kita? Allah, bukan orang itu, bukan orang atasan kita, bagi kafir lagi. Jadi kalau selama kerjanya tidak berkaitan dengan masalah begitu dan kita membantu misalkan kerja yang memang hukum asalnya boleh, yang kita inginkan mendapat gaji, sama kerjaan itu jelas juga misalkan kalau zaman dulu kan misalkan mengembala binatang, ternak atau apa, yang penting bantu. Sekarang misalkan membuatkan apa atau apa, pokoknya nggak berkaitan dengan syariat ya, insya Allah nggak apa-apa. Jadi kalau seandainya ada yang seorang muslim, kita bisa kerja di situ, orang-orang ini juga agamanya Islam, apalagi agamanya bagus gitu, maka itu lebih bagus. Jadi kembali kepada tadi, kalau untuk acara ritual mereka, kemudian kita juga disuruh ikut juga, maka ya nggak boleh. Ingat, ketika turun surat lakum dinukum waliyadin, di antara asbabun nuzul disebutkan adalah jadi orang-orang musyrik, orang-orang dahulu musyrik zaman Nabi, mereka buat usulan, udah kalau tidak mau Nabi ini,
untuk menghentikannya, termasuk dakwanya atau apa, maka sudah gini aja, gantian aja. Setahun Rasulullah disuruh ikut beribadah bersama mereka. Kemudian setahun kemudian gantian, mereka juga ikut ibadahnya Nabi. Ini gantian, diajak ini. Maka ya turunlah ayat tu ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang, katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidun nama abud, wala ana abidum abatum, wala antum abidun nama abud, lakum dinukum waliyadin. Ini di dalam surat ini terdapat apa? Pernyataan tegas, baroah, berlepas diri. Ini masalah akidah. Masalah akidah, keimanan, ketauhidan, maka ini masalah yang sangat penting. Jadi tidak boleh kita aku kalau enggak diikuti saya saya enggak boleh kerja di situ lagi. Terus anak istri saya makan apa? Makan apa lah? Ini bentuk tauhid. Yakinlah bahwasanya misalkan terjadi gara-gara enggak mau makan itu, enggak mau mengikuti ritual mereka, kemudian tiba-tiba di-cut gitu kan. Maka ya sudah, kita keluar. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Maka sekali lagi, kalau seandainya kita bisa di antara ikhwah itu misalkan saling bantu-membantu, dan misalkan bekerja suruh bantu ini, tapi sama-sama muslim, itu tentu lebih bagus daripada kepada ikut orang non muslim atau kafir. Tapi di sini sekali lagi ingat, ketika diajak apa itu, karena mereka kan ingin digaji. Tentu ketika ketahui ketika digaji ini, maka apa yang diperintahkan bertentangan dengan syariat apa tidak. Jadi kalau bertentangan ya nggak usah dilakukan. Dan gantinya apa ya? Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah, ketika kita ini mempertahankan agama kita, meyakini kebenaran agama kita, kemudian ketika ada sesuatu yang memang bisa menodai akidah atau agama, dia tinggalkan. Maka man taraka syai'an lillah, semoga Allahu khairan minhu, barang siapa meninggal sesuatu karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Nah, Allah alam bisawab. Baik. Ya pada saya kalau sekedar kita dikasih makanan gitu, makanan kan boleh. Makanan kita tidak tahu ini, pokoknya kasih makanan gitu aja. Makanan maksudnya makanan dia apakah makanan apa gitu ya. Jelas kalau makanan itu diperuntukkan untuk selain Allah ya kalau bisa tidak. Contohnya berkaitan dengan sembelian semacam itu. Kalau tidak, misalkan kita tidak tahu juga ada acara apa, kemudian tiba-tiba dikasih makanan. Selama makanan itu diyakini halal tidak haram dari sisi zatnya ya, tidak ada babinya, ada apa misalkan, ya insya Allah tidak apa-apa. Nah, kalau acara khusus mereka bagaimana merayakan? Kalau kita hadir berarti ikut merayakannya, nggak boleh. Kalau kita tidak tahu kemudian dikasih bagaimana? Ya ketika hukum makanan ini ada makanan yang halal, tidak haram, bukan khamr, tidak mengandung babi, ya sudah. Insya Allah tidak mengapa. Kalau mereka memberikan hadiah misalnya, memberikan sesuatu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kita telah
pelajari beberapa hal dalam kitab tauhid ini berkaitan dengan at-tauhid. Kemudian juga bab berikutnya kemarin kita tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang bisa dihapuskan karena tauhid. Nah, ini menjadi keutamaan tauhid. Berarti ini menjadi motivasi kita untuk lebih mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Kemudian juga bab berikutnya kemarin, ini bab tentang orang yang mengamalkan tauhid, maka ia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini bab ini sudah kita lewati. Jadi mengamalkan tauhid, mempraktikkan tauhid, ia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, baru kemudian ini bab ini terakhir, bab yang kita bahas ini, ini bab tentang lawan tauhid, yaitu kesyirikan. Setelah mengetahui tentang tauhid, keutamaan orang yang mengaplikasikan, mengamalkan, mempraktikkan tauhid, maka berikutnya yakni bab tentang takut dari kesyirikan. Karena tauhidan tidak akan terwujud ketika orang itu tidak meninggalkan kesyirikan. Kemudian setelah itu, setelah mempelajari tentang at-tauhid, kemudian juga tadi bab tentang takut dari kesyirikan, maka bab berikutnya adalah tentang bab ad-du'a, yakni ila syahadati an la ilaha illallah. Ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang berdakwah. Nah, doa di sini artinya berdakwah atau mengajak manusia yang lainnya kepada syahadat an la ilaha illallah. Babu ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Nah. Wa qaulillahi ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Nah, sekarang korelasi hubungan antara ini bab ini, itu bab tentang apa? Berdakwah, mengajak orang kepada syahadat an la ilallah dengan kitab tauhid. Apa yakni apa kaitannya atau hubungannya? Wa Syekh Fauzan bahwasanya ana musannif rahimahullah, bahwasanya penulis kitab ini rahimahullah ketika menyebutkan di bab-bab yang sebelumnya tentang at-tauhid, tentang keutamaan tauhid dan sesuatu yang mengharuskan orang takut dari kebalikan tauhid, yaitu kesyirikan. Maka di dalam bab ini dia menyebutkan bahwasanya la yang bagi liman arafa dzalika ayaktasiru ala nafsihi. Tidak seyogyanya orang yang telah mengetahui hal itu, mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid itu hanya berhenti pada dirinya saja. Tidak seyogyanya demikian, akan tetapi wajib baginya untuk mengajak orang kepada yakni apa? Tauhid tersebut. Mengajak manusia yakni kepada Allah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan juga cara yang bagus. Sebagaimana itu adalah jalannya orang-orang para rasul dan juga pengikut mereka. Jadi doa di sini gimana apa? Berdakwah. Bab tentang berdakwah, mengajak orang kepada syahadat an la ilaha illallah. Syahadat an la ilaha illallah maksudnya apa? Yaitu kepada tauhid. Pada tauhid. Tauhidullah.
mengimani akan hal itu. Demikian juga mengimani kepada semua yang dibawa ini oleh para rasul, yang itu merupakan kandungan syahadat ini. Syahadat ini apa? La ilaha illallah. Yang di sini waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kul, katakanlah wahai Muhammad. Kitab pembicaraan ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku. Hadihi ay ad-da'wah alati ad'u ilaiha wa tariqatu alati ana 'alaiha. Yaitu dakwah yang aku serukan dan juga jalan yang aku tempuh. Hadi sabili ini apa? Tariqati wa da'wati. Ini jalanku dan dakwahku. Ad'u ilallah, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Maksudnya ila tauhidillah, kepada tauhid Allah, kepada mentauhidkan Allah. Bukan karena mengajak orang kepada salah satu kepentingan di antara kepentingan dunia, politik, dunia atau yang lainnya. Demikian juga tidak karena kepemimpinan atau juga kelompok dan yang lainnya. Tapi ad'u ilallah. Ini juga menjadi pelajaran ya, bahwa saya berdoa itu kepada Allah. Bukan kepada dirinya. Bukan kepada untuk memperbesar kelompoknya. Dan memang terkadang ada orang dohirnya yang berdakwah kepada Allah, tetapi ternyata adalah hanya untuk mengajak orang untuk mencari simpati agar semua orang mendukungnya atau semua orang loyal kepadanya. Jadi intinya mengajak orang kepada dirinya, ini yang tidak boleh. Janganlah kamu mencari ilmu untuk memalingkan manusia kepada dirinya. Tapi ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dakwah ila kul hadi sabili ad'u ilallah. Doa kepada Allah ala basiratin, yaitu di atas ilmu. Berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Yaitu mengetahui akan hal itu. Demikian juga burhan, bukti yang nyata, baik secara akal maupun syar'i. Al-basirah maksudnya yaitu pengetahuan yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil di atas ilmu, semacam itu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Ai amana bi wa saddaqani, orang yang beriman kepadaku dan membenarkanku. Ada juga kemungkinan bisa dipahami bahwasanya ini ataf mengikuti dhamir yang marfu dalam ad'u, yaitu maknanya adalah aku berdakwah mengajak orang kepada Allah di atas ilmu. Demikian juga orang-orang yang mengikutiku, yaitu berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ada juga yang mungkin memaknai bahwasanya dhamir kembali kepada dhamir munfasil itu ana. Maka maknanya adalah ana wa atba'i, aku dan pengikut-pengikutku ala basiratin, berada di atas basirah ilmu.
Nah, sini at-tahqiq yang benar ini bahwasanya ataf ini mengandung kedua makna, yaitu para pengikut Nabi, mereka itulah orang-orang yang punya ilmu, yang mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada kemudian wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin, dan maha suci Allah. Ini bentuk tasbih pensucian, maha suci Allah, yaitu wa unazzihullaha wa uqaddisuhu an ayyakuna lahu syarik. Aku sucikan Allah. Aku sucikan Allah, yaitu Allah tidak mungkin mempunyai sekutu, baik di dalam kekuasaannya atau ma'budun bihaqqin siwahu. Jadi maha suci Allah yang disucikan dari segala kesirikan-kesirikan. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Nah, sementara paling sampai di sini dulu, sampai ayat ini. Insya Allah nanti faedahnya kita terangkan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Nah, ini jadi mudah-mudahan menjadi faedah bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, kalau kita baca tadi, maka kita sebetulnya juga tetap mempunyai kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan. Dan tentunya paling tidak itu kita sampaikan kepada siapa? Kepada istri dan anak-anak, kepada keluarga kita. Paling enggak istri dan anak-anak. Jangan merasa, tapi aku bukan ustadz di sini. Aku kan tidak dakwah itu. Aku bukan pendakwah. Jadi kalau kita nanti ambil faedah di sana, bahwasanya setiap umat Rasulullah ini ada kewajiban untuk berdakwah sejauh kemampuannya. Dan berdakwah itu nggak harus baca kitab di depan, naik mimbar gitu kan. Ya mungkin dengan menyampaikan sepatah kata, dua patah kata, termasuk dalam syahadat, ya ini syahadat la ilallah pada masa tauhid ini. Termasuk diawali dengan apa? Istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak, karena masing-masing kalau udah punya keluarga, ada anak, ada istri, maka itu tanggungan kita. Arahkan ke sana. Ajak ke sana. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Ada manusia kerabat-kerabat yang berikutnya. Nah, semacam itu. Jadi semua ini adalah andai. Semua ini adalah pendakwah. Berdakwah kepada Allah tentu sekali lagi sejauh kemampuan masing-masing. Yang penting ia lakukan dengan ikhlas. Dengan ikhlas dan di atas ilmu. Di atas ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita semuanya, dan terus menambahkan ilmu kepada kita semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.